Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat naga semuanya. Kita bahas soal lagi. Kali ini Bidan Nosi dengan tema yang cukup sering sekali muncul, ya, yang sering sekali muncul pada saat tes SKB, UKOM maupun P3K dan sangat sering muncul atau pasti muncul gitu ya, yaitu perdarahan antepartum ya. Teman-teman, sebelum kita masuk ke soal, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya agar sahabat nakes dan Bidan Nosi terus semangat berbagi buat teman-teman semua. Kita langsung masuk saja ke soal yang pertama. Teman-teman, untuk perdarahan antepartum kerjakan soal jauh lebih cepat. Karena apa? Ini tingkat kesulitannya tidak terlalu sulit, sehingga teman-teman bisa kerjakan bukan hanya benar tetapi cepat, kurang dari 1 menit atau bahkan kurang dari 30 detik, sehingga sisa waktunya bisa teman-teman langsung kerjakan soal yang lebih sulit. Nah, kita mulai dari soal yang pertama. Untuk perdarahan antepartum, kita terfokus di sini. Pertanyaannya adalah diagnosis ya, diagnosis dia mintanya diagnosisnya apa nih di sini, dan jawabannya tentang abortus. Nah, berarti materi yang harus teman perhatikan adalah usia kehamilan. Yang ditengok pertama usia kehamilan, di situ tadi 12 minggu. Hal yang pertama dilihat usia kehamilan. Untuk perdarahan kurang dari 22 minggu, kita mengarah ke 3 hal. Yang pertama abortus, KET, dan mola. Ya, KET dan mola. Nah, tunggu sebentar ya. Nah, KET dan mola. Karena di pilihan jawaban, teman-teman perhatikan jawabannya tidak ada KET dan mola. Berarti kita langsung skip, kita tidak pikirkan ke arah situ ya. Untuk jenis A, berarti sekarang masuk ke jenis-jenis abortus. Ada apa saja jenis abortus yang harus dihafalkan? Imminence, incipiens, ya, incomplete dan complete. Nah, kalau untuk soal ini 3 data fokus pada perdarahan antepartum abortus ya, untuk memisahkan 3 hal. Lihat perdarahannya, lihat serviksnya, yang selanjutnya apakah ada jaringan atau tidak. Di sini ditemukan adanya gumpalan darah, berarti darahnya cukup, perdarahannya antara sedang ke banyak gitu ya. Selanjutnya ostium uterinya terbuka, terdapat sisa jaringan. Masih ingat ketika ostium uteri terbuka dan terdapat sisa jaringan, berarti teman-teman mengarahnya ke apa? Iya, betul, abortus terbuka, ada sisa jaringannya, incomplete ya. Kenapa tidak incipiens ya? Untuk abortus incipiens itu memang iya serviksnya terbuka, tetapi tidak ada ekspulsi jaringan. Di sini terdapat sisa ya, ada sisa jaringan dalam kavum uteri, berarti udah ada sebagian jaringan yang keluar gitu ya. Kalau ini tidak ada jaringan, ekspulsi jaringan ya. Kenapa tidak imminence? Imminence tertutup serviksnya gitu. Sudah tidak masuk ke dalam pilihan jawaban. Abortus komplit sudah pasti di sini. Ini seluruh bagian jaringannya sudah keluar gitu ya. Nah, kalau untuk abortus habitualis, boleh tuh komen di kolom komentar apa tuh abortus habitualis ya. Kita next akan membahas lagi perdarahan antepartum dengan tingkat-tingkat kesulitan, soal-soal yang jauh lebih sulit. Tapi teman-teman sekarang latih soal dengan berbagai macam model ya. Nah, kita sudah membahas mengenai abortus. Selanjutnya poin di sini untuk menjawab soal-soal seperti ini, teman-teman tidak perlu arahkan sampai membaca keseluruhan soal. Tinggal fokus yang pertama adalah usia kehamilan dan lihat tanda-tanda gejalanya dari jawaban tersebut ya. Nah, Bidan Nosi dan sahabat nakes mau memberitahu informasi yang penting, yaitu adalah sahabat nakes membuka tryout untuk SKB Bidan 2025 ya. Buat teman-teman yang sudah menantikan tryout SKB, mulai dari sekarang ayo kumpulkan ya
tryout-tryoutnya ayo kerjakan, ayo mulai kita cari tahu tryout apa saja. Nah, sahabat nakes sekarang sudah menyediakan tryoutnya, yaitu tryout SKB Bidan 2025. Persiapkan dari jauh hari. Teman-teman kalau mau menghubungi web di bawah ini dan kontaknya ada di sini. Screenshot ya, jangan sampai ketinggalan nih tryout dengan model soal yang terbaru ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tata laksana. Tadi sudah diagnosis, kita tata laksana. Untuk perdana antepartum fokus pada usia kehamilan dan tanda-tanda gejala. Di sini tata laksana bisa diperhatikan, ini sudah pasti kurang dari 22 minggu ya. Kita mengarahnya ke abortus di sini. Setelah itu adanya gumpalan darah, tetapi perhatikan tanda-tanda vital. Yang paling utama adalah kondisi pasien pada saat ini. Ya, di sini tanda-tanda vitalnya lemah, tekanan darah, nadi, ya. Setelah itu nafas juga begitu. Ostium uterinya terbuka. Untuk kasus incomplete maupun insipient sangat sering terjadi itu adanya shock. Jadi teman-teman harus perhatikan ya. Tanda-tanda vitalnya harus dicek. Di sini ostium uteri terbuka, pasti perdarahan cukup banyak, beda dengan imminence dan komplit gitu ya. Kalau imminence dan komplit perdarahannya sedikit gitu ya. Nah, ini berarti kalau ostium terbuka tidak tanpa adanya ekspulsi jaringan, berarti termasuk apa? Insipience. Betul sekali, insipience ya. Di sini terdapat tanda-tanda shock. Yang pertama adalah keadaan umum lemah, tekanan darahnya kurang dari 90 sistoliknya ya. Nadinya lebih dari 100 gitu ya, dan tampak kulit dingin dan lembab. Ini sudah ada tanda-tanda gejala. Berarti kita tidak lagi mengarahkan untuk tirah baring atau suruh USG dulu ataupun langsung kuretase, tiba-tiba langsung kita rujuk begitu ya, tanpa melakukan penanganan awal. Untuk di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas, berarti langkah apa yang harus kita perhatikan di sini, yaitu tata laksana shock ya. Sehingga ketika temu soal seperti ini mengenai tata laksana, perhatikan keadaan umumnya dulu ya. Jangan kucuk-kucuk ini sudah abortus, bukan wewenang kita, berarti harus dirujuk, jangan begitu ya. Kita harus lihat tanda-tanda vitalnya dulu gitu. Nah, dari setiap abortus, teman-teman harus mampu menganalisis jenis-jenis abortusnya ya. Dari materi yang sudah kita bahas tadi, kita sudah membahas tentang imminence dan insipience ya. Teman-teman fokus dengan penanganan dua hal, yaitu bagaimana penanganan abortus ya, untuk jenis yang imminence dan insipience gitu ya, ataupun incomplete deh sekalian dipelajarin total gitu ya. Nah, kalau untuk yang imminence ya, di fasilitas tingkat pertama yang harus diperhatikan adalah tata laksananya. Jika perdarahannya tidak aktif ya, atau sudah berhenti, berarti sarankan apa? Tirah baring ya, terus kurangi aktivitas fisik, atau HB, hubungan seksualnya dihentikan dulu, aktivitas fisik dan hubungan seksualnya ya. Tetapi ketika kasus imminence ini perdarahannya aktif, berarti kita sarankan langsung USG. Bagaimana dengan insipience? Insipience biasanya perdarahannya sedang ke banyak. Lihat dulu kondisi pasiennya. Kalau kondisi pasiennya tidak memungkinkan, berarti kita tata laksana dulu baru lakukan rujukan ya. Untuk imminence, nah kalau misalkan perdarahannya tidak aktif, ini bisa langsung nanti kunjungan selanjutnya kita cek HB dan USG ya. Tata laksana hafalkan, jenis hafalkan, dan jangan lupa untuk terus mengulang materi ya. Tetap semangat, tetap terus mencoba-coba jenis-jenis soal, bukan hanya dari satu tipe soal dan harus banyak jenis soal. Lakukan pengerjaannya dengan cepat, pakai waktu, hitung dengan jam, gunakan alarm gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.